Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Balik lagi ke The Dark Side of Investing series. Siapa nih yang doyan investasi di obligasi? Nah, sebenarnya obligasi itu dibagi menjadi dua. Pertama, obligasi negara dan kedua, obligasi korporat. Tapi di video ini aku mau bahas sisi gelap dari obligasi korporat atau obligasi perusahaan. Kenapa? Karena sejak Indonesia merdeka, obligasi negara yang diterbitkan oleh pemerintah tuh puji Tuhan nggak pernah ada histori gagal bayar. Hopefully nggak akan pernah ya sampai ke depan-depannya. Nah, obligasi itu tuh simpelnya surat pernyataan utang dari debitur yang minjem kepada kreditur yang minjemin. Nah, isinya adalah janji. Nih, gue bakal bayar pokok ya. Dan bunganya pas jatuh tempo. Nah, minimum pembelian obligasi itu macam-macam. Ada yang 1 juta udah bisa, 20 juta atau bahkan minimal 100 juta juga ada. Nah, obligasi perusahaan ini keuntungannya tuh dari dua sumber. Pertama, fixed income berupa bunga yang biasanya tuh lebih tinggi ya daripada deposito. Dan keuntungan yang kedua adalah capital gain. Karena obligasi perusahaan itu bisa diperjualbelikan. Konsepnya kayak saham, kalau kita beli di harga yang murah, jual di harga tinggi, nah dapatlah capital gain. Nah, tapi obligasi juga ada resikonya. Ya, gagal bayar ya yang paling parah. Biasanya ujungnya tuh ada dua. Pertama, default, artinya nasabah ya kehilangan semua atau sebagian besar uangnya. Nah, ujung yang kedua namanya restrukturisasi. Bahasanya agak berat ya. Tapi simpelnya ini tuh upaya yang dikasih lembaga keuangan untuk bantu ngeringanin pinjamannya. Biar dia bisa lancar bayarnya dan kita dapat uangnya juga. Bentuk restrukturisasi itu bisa macam-macam. Pertama, nurunin suku bunga kreditnya. Kedua, panjangin jangka waktu kreditnya dia. Yang ketiga, ngurangin tunggakan bunga atau pokok kreditnya. Atau yang keempat, penambahan fasilitas kredit. Nah, ini agak aneh sebenarnya. Buat kalian yang nanya, loh kok dikasih kredit lagi? Kan dia macet bayarnya. Iya, ini tuh dilakuin dengan harapan usahanya si debitur lebih lancar. Sehingga bisa balikin utang yang pertama dan tambahan kredit yang baru ini. Dan cara restrukturisasi yang kelima adalah konversi kredit jadi penyertaan modal sementara alias debt equity swap. Ini simpelnya tuh utang ya udah dijadiin saham aja karena dia nggak mampu bayar utangnya, ya udah dikasih saham perusahaan yang susah bayar itu ya. Misal nih ada utang 500 juta, nah ini tuh dikonversi jadi 500.000 lembar saham misalnya. Nah, sekarang ayo kita ngintip perusahaan mana aja sih yang sempat kesulitan bahkan gagal bayar obligasinya. Yang pertama ada perusahaan Davomas Abadi di tahun 2012. Nah, ini bermula dari produsen kakao PT Davomas Abadi yang menerbitkan 3 obligasi. Totalnya itu 3,5 triliun yang jatuh tempo di Mei 2011 dengan bunga 11% yang dibayarkan tiap Mei dan November secara bertahap lewat anak perusahaannya Davomas International Finance. Nah, tapi ternyata di tahun 2009 ketiga obligasi ini ternyata gagal bayar. FYI, saham Davo ini emang listing di Bursa Efek ya, tapi obligasinya tuh tercatat di Bursa Efek Singapura. Efeknya, S&P itu menurunkan peringkat obligasi dan perusahaan dari CCC Plus jadi D atau default. Bursa Efek Indonesia juga menghentikan perdagangan saham Davo sementara. Davo terpaksa harus menjalani proses restrukturisasi di Desember 2009. Hasil dari restrukturisasi, jumlah obligasi Davo itu sekarang 119 juta US dollar dengan kupon 11% dan jatuh tempo di tahun 2014. Nah, tapi lagi-lagi di Maret 2012, Davo tuh nggak bisa bayar bunga obligasi dolarnya. Akhirnya, sejak Maret 2012, Davo tuh disuspend lagi perdagangannya di Bursa Efek Indonesia. Nah, secara total, Davo tuh gagal melunasi utang obligasinya ke PT Heradi Utama dan PT Aneka Surya Agro 2,9 triliun. Davo juga gagal bayar utang ke pemegang saham di 319 miliar dan utang lainnya tuh ada 1 miliaran. Di Juni 2012, obligasi ini mau direstrukturisasi jadi saham dengan persetujuan RUPS. Nah, per Maret 2014, PT Aneka Surya Agro mengantongi 57,2% sahamnya Davo. Ini dari konversi utang tadi ya. Deutsche Bank dia juga punya 23% saham Davo dan masyarakat tuh pegang 19,7% saham Davo.
Alasan Davo nggak bisa bayar karena kas perusahaannya menipis, dia bilang. Kegiatan ekspor ke Eropa dan US juga sempat terhenti, serta krisis global yang menyebabkan penjualan kakaonya tuh drop drastis. Setelah sahamnya disuspend berkepanjangan ya, Davo ini, dan going concern perusahaan yang mengkhawatirkan Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan forced delisting atau mengeluarkan Davo ini secara paksa ya dari Bursa Efek di Januari 2015. Nah, perusahaan kedua yang gagal bayar obligasinya juga adalah Express Transindo Utama di tahun 2018. Siapa yang ingat dengan taksi putih ini? Berdiri sejak 1989, Express Transindo Utama atau taksi itu sempat jadi market leader industri pertaksian loh. Tapi taksi konvensional tuh mulai tergerus taksi online yang lebih murah dan lebih cepat. Awalnya taksi tuh menerbitkan obligasi 1 triliun di 2014. Kuponnya tuh tetap 12,25% dan tenornya 5 tahun. Pembayaran bunga pertama kali itu di September 2014. Dan selanjutnya akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Nah, di April 2015, uang hasil penerbitan obligasi ini tuh kabarnya habis buat beli bangunan, infrastruktur, serta kendaraan berupa taksi reguler, premium, dan kendaraan value-added transportation business. Tapi karena tren taksi online, di Maret 2018, taksi itu gagal bayar bunga obligasi ke-15-nya. Pevindo kemudian menurunkan rating obligasi ini dari BB- menjadi D atau default. Setelah menggelar RUPO atau Rapat Umum Pemegang Obligasi, akhirnya taksi itu mendapat persetujuan terkait rencana restrukturisasi obligasi ini dengan rincian. Pertama, obligasi 400 miliarnya akan dikonversi jadi saham. Dan sisa obligasi 600 miliarnya akan dirubah menjadi obligasi konversi tanpa bunga dengan perpanjangan tenor. Dan untuk melunasi utangnya ini, taksi itu siap menjual dan terpaksa ya, menjual 1.200 unit kendaraannya. Juga menjual aset berupa tanah dan ruko, bahkan menyerahkan aset tanah milik anak usahanya senilai 43 miliar. Dan untuk mengurangi operasional, taksi juga terpaksa harus PHK 250 karyawannya. Ini miris banget ya. Tapi akhirnya di April 2018, Korporat Sekretari Taksi, Megawati Afan, mengumumkan mereka udah kirim dana bunga obligasi ke-15 tadi dan semua denda keterlambatannya ke rekening Kesei. Dan perusahaan ketiga yang bermasalah juga nih obligasinya adalah S&P Finance di tahun 2018. Nah, Sun Prima Nusantara Pembiayaan atau S&P Finance ini adalah perusahaan multi-finance. Sekaligus anak usaha dari grup bisnis Columbia. Kalau pernah lihat, dia tuh jual perabotan rumah tangga ya, kayak furniture dan alat elektronik. Nah, dalam dia menjual produknya ya, Columbia tuh ngasih opsi kredit alias cicilan nih. Nih customer lu beli barang gue, lu boleh nyicil di S&P Finance. Nah, karena jumlah outlet Columbia tuh tersebar di seluruh Indonesia ya. Pokoknya terkenal banget deh waktu itu. Otomatis S&P tuh perlu modal yang gede. Salah satunya ya lewat minjem di bank. Tapi seiring perkembangan zaman, ternyata perilaku customer tuh ikut berubah. Banyak yang beli via online karena lebih gampang dan ada fasilitas kredit 0%-nya juga. Nah, oleh karena itu pinjaman S&P Finance ke bank itu jadi bermasalah atau NPL alias non-performing loan. Untuk menangani hal ini, S&P Finance nerbitin MTN atau basically kayak utang baru lah ya. Nah, yang jatuh temponya tuh nggak terlalu panjang, biasanya 1 sampai 10 tahun. Nah, bedanya sama obligasi, MTN ini tuh bisa ditawarin secara terus-menerus sama perusahaan tanpa proses legal tambahan. Basically itu lebih gampang ya prosesnya, lebih high risk juga. Dan dia nawarin ya return yang memang lebih besar juga ya. That's why banyak orang yang tertarik sama MTN ini. Tapi sayangnya, S&P juga mengalami gagal bayar ya atas bunga MTN yang diterbitkan di Mei 2018. Total bunga yang dibayar tuh harusnya 6,7 miliar, tapi dia gagal. Nah, di mana obligasi ini tuh sebenarnya dapat rating A loh dari Pevindo. Tapi ya sayang ya, dia akhirnya harus gagal bayar. Nggak cuma itu, S&P ternyata juga punya utang 2,2 triliunan ke 14 bank ya, termasuk bank-bank gede kayak Mandiri, BCA, dan Panin. Karena nggak sanggup bayar, S&P Finance tuh mengajukan PKPU atau penundaan kewajiban bayar utang atas total MTN dan kredit perbankan yang jumlahnya tuh 4 triliunan. Nah, sejak Mei 2018 sampai saat ini, kegiatan usaha S&P Finance tuh dibekukan atau di stop sama OJK karena mereka belum menyampaikan
keterbukaan informasi ke kreditur dan pemegang MTN sampai batas waktu sanksi peringatan yang ketiga. Nah itu dia 3 kasus sisi gelap dari investasi di obligasi. Emang secara return dia lumayan oke, karena selain bisa dapat capital gain, kita juga bisa dapat fixed income dalam bentuk bunga atau imbal hasil setiap bulannya. Kalau aku simpulin, ada 3 hal yang harus kita tahu lebih dulu sebelum invest di obligasi. Pertama, resiko. Bahwa dia tuh bisa default atau gagal bayar. Benar-benar kita taruh 100 juta, 100 jutanya nggak balik. Bisa banget kondisi seperti itu. Kedua, adalah nature of the product. Ini produk seperti apa sih, fungsinya apa, dan apa bedanya nih obligasi dan MTN. Basically, obligasi untuk dapetin pembiayaan atau dana tuh untuk jangka panjang dengan biaya yang relatif murah daripada nerbitin saham nih dengan resiko yang lebih besar. Sedangkan MTN untuk cari pendanaan untuk memenuhi arus kas perusahaan. Jadi biasanya tuh jangka pendek. Dan hal ketiga yang harus kita tahu adalah red flag-nya atau hal-hal yang bisa jadi sinyal-sinyal berbahaya. Kita tuh bisa lihat dari historinya perusahaan, pernah nggak sih mereka gagal bayar? Kalau pernah, wah berarti itu harus ekstra hati-hati. Kita juga bisa lihat rating obligasi dari Pevindo, walaupun sebenarnya dari cerita-cerita tadi ya, banyak yang ratingnya awal tuh bagus banget, tapi gagal bayar karena kondisi eksternal. Tapi setidaknya ini bisa meminimalisir resiko lah ya. Rating paling bagus itu ID AAA, paling jelek itu ID D alias udah gagal bayar atau default. Nah, selain daripada itu, kita juga harus update nih sama berita atau tren ekonomi. Nggak harus ngerti detail banget, cukup tahu apa sih yang lagi terjadi dan cari tahu apa efeknya ke investasi kita supaya kita bisa ambil tindakan yang lebih cepat dan tepat. Nah, kalau kalian punya pengalaman apa nih tentang investasi di obligasi? Coba spill dan cerita di kolom komentar ya. Well, sekian video aku kali ini. Thank you for watching. Semoga bermanfaat dan see you di video yang lain. Bye-bye!